Shalom, mari saat ini kita mencari wajah Tuhan, kita utamakan Tuhan di atas segalanya. Saya percaya ketika kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan pribadinya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber perlindungan, hanya dalam namamu
penyembahanku. Yesus, Yesus, dalam nama Yesus ku dikuatkan. Yesus, Yesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Yesus, Yesus, ku berseru kepadamu. Ku pasti yakin kau dengar doaku, dengar doa kami. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus, Tuhan Allah dan Raja kita. Mari berseru, mari bersyukur kepadanya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada jawaban. Yesus, Yesus, Yesus kau Allah kami, Tuhan Allah dan Raja kami. Syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, perlindunganmu, penjagaanmu, segala kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata bagi kami. Berfirman buat kami Tuhan, karena kami menyadari firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur dan menghibur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, shalom kekasih Tuhan. Dalam rangkaian khotbah di bukit, saya menyampaikan tentang sabda diberkati dan berbahagialah. Ya, saya sedang menyampaikan Blessed Series, dan dari Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai 12 sekarang ini saya akan bacakan buat kekasih Tuhan. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasih Tuhan memberitakan kabar sabda yang diberkati dan berbahagia dari ayat 10 sampai 12 ini mungkin berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berbeda dari ayat 10 dengan sampai 12 ini. Tetapi ini kabar baiknya. Diberkatilah Anda, berbahagialah Anda ketika Anda tahu Anda dianiaya, mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita menderita, kalau kita dianiaya karena kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu normal. Namun kerajaan surga bukan berbicara mengenai hal-hal yang normal. Karena kerajaan surga itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang luar biasa. Tentu saja di luar normal, mungkin tanda petik abnormal. Nah, dikatakan berbahagialah, artinya diberkatilah dan berbahagialah orang yang mengalami penderitaan, mengalami aniaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab menceritakan kebenaran, oleh sebab bersaksi tentang kebenaran, karena mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Dikatakan demikian pula dari ayat selanjutnya, diberkatilah dan berbahagialah kamu jika karena
Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya. Jadi ketika kita bersaksi, kita sudah menyampaikan kebenaran, kita bersaksi, kita melakukan kebenaran dengan baik, dengan motivasi yang benar. Tapi ketika ada orang melihat kita, lalu mereka mulai mencela kita, menganiaya kita, memperlakukan kita dengan buruk, bahkan memberikan fitnah kepada kita. Perhatikan, jangan balas fitnah dengan fitnah. Setiap fitnah yang kita alami itu adalah vitamin yang menguatkan kita. Ya, fitnah itu pahit, fitnah itu tidak enak, tapi seperti jamu yang menguatkan kita. Jadi kalau kita balas fitnah dengan fitnah, itu namanya selevel, impas. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas kejahatan, itu impas. Bagian kita adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Berarti level kita di atas mereka. Jadi kalau mereka menganiaya kita, kita memberkati mereka. Ketika mereka memperlakukan kita buruk, kita tetap berbuat baik, tetap berbuat kebenaran pada mereka. Itulah yang Tuhan mau, ada karakter Kristus tinggal dalam diri kita. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Dan sebetulnya lewat penderitaan, lewat aniaya, lewat hal-hal yang tidak enak, Tuhan sedang melatih kepada kita hal sabar. Tuhan mau kita lebih sabar. Dan bukan hanya sabar, lebih tekun. Ya, tekun itu tidak dipelajari di fakultas-fakultas dimanapun juga berada, di kampus-kampus mana berada. Tidak. Tetapi yang namanya tekun itu dihasilkan lewat proses kehidupan. Lewat proses kehidupan yang tidak enak. Kekasih Tuhan, kita mau belajar ketika kita mengalami penderitaan. Tuhan punya rencana. Termasuk ketika kita ada di rumah, yang biasanya pergi keluar rumah, jarang tinggal di rumah, itu merupakan penderitaan. Tapi itu penderitaan sesaat. Berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang melakukan kebenaran, oleh orang-orang yang bertindak kebenaran, orang-orang yang terus memberitakan kebenaran. Pastikan kekasih Tuhan terus memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan, terus berjuang mempertahankan iman, karena saya percaya ayat 12 itu janji Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi upah nabi ada pada kita. Ya. Jadi upah yang besar di surga sudah menanti kita. Jadi kalau ada orang bilang upahmu besar di surga, kalau kita nggak mengalami penderitaan, nggak mengalami aniaya, itu belum memiliki upah di surga. Karena upah di surga itu tidak pernah kita pikir, tidak pernah terpikir, di luar akal pikiran kita. Dan kalau ikut Tuhan, jangan pikir itu enak. Tuhan berkata, ikutlah aku dan pikulah salibmu. Memikul salib, setiap orang punya salibnya masing-masing. Setiap orang punya kekurangannya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Mari hari-hari ini kita saling menguatkan, saling menghiburkan. Setiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, pasti perlu ditolong, pasti perlu dibantu. Mari kita belajar membantu mereka, menolong mereka. Sekalipun kita punya kekurangan, sekalipun kita punya hal-hal kelemahan, tetapi sadarilah, ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, ketika kita menjadi solusi buat mereka, sebenarnya setiap pergumulan permasalahan kita satu demi satu terlucuti, satu demi satu terlepas. Karena Tuhan mau kita lebih memperhatikan orang lain daripada memperhatikan diri sendiri. Andai kata kita melihat dari ayat 10 dan 11 lalu mulai berkata, aduh aku menderita, aku teraniaya, dan mulai self pity, mulai mengasihani diri, maka yang terjadi adalah kita tidak akan menerima upah di kerajaan surga. Dan kita tidak menikmati kerajaan surga. Tugas kita sebagai duta besar kerajaan surga di bumi adalah memberitakan kabar kebenaran, kabar baik, kabar damai sejahtera. Bahkan ketika kita mengalami yang namanya pikul salib, pikulah salib kita. Dan saya percaya, ikutlah Yesus
Datanglah kepada Yesus karena Ia lemah lembut dan murah hati. Dia lemah lembut dan baik hati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saya percaya kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan. Jangan takut mengalami aniaya penderitaan, karena semua itu proses yang berlangsung singkat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nikmati selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Malam ini kami bersyukur berdoa, kuatkan, teguhkan hati kekasih Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami aniaya, yang sedang mengalami fitnah. Kami percaya anak-anak Tuhan punya level di atas rata-rata, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan membalas setiap perbuatan yang buruk dengan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami belajar, ketika kami diberkati, kami mau jadi saluran berkat. Ketika kami diberi kepercayaan berkat oleh Tuhan, tidak hanya untuk kami nikmati sendiri, tetapi untuk kami bagi buat orang-orang yang membutuhkan. Dan kami percaya kalau kami menjadi saluran berkat, Tuhan memang sudah memberkati kami, dan Tuhan pasti akan memberkati kami lagi. Oleh sebab itu, biarlah lewat kehidupan kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan mengalami perjumpaan dengan Kristus pula. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, baik yang ada di Jajak, baik yang ada di Jawa Timur, yang ada di Banyuwangi, maupun yang di Indonesia, serta di seluruh negeri. Kami berdoa, biarlah hari demi hari, saat kami ada di rumah, berdoa dari rumah, bekerja dari rumah, studi dari rumah, mengalami kekuatan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami hikmat dari Tuhan, mengalami terobosan dari Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah setiap kami semuanya yang sedang mengalami pergumulan, satu demi satu mengalami solusi dari Tuhan, mengalami jawaban demi jawaban dari Tuhan. Dan kami percaya orang yang tekun mencari Tuhan, orang yang sabar melewati masa-masa penderitaan ini, akan dikuatkan, diteguhkan, akan dihiburkan, dan beroleh jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya tepat pada waktumu yang terbaik pasti datang. Dan kami berdoa setiap badai virus COVID-19 ini pasti akan berlalu. Dan kami berdoa vaksinnya segera ditemukan, obat-obatan yang terbaik juga tersedia. Begitu pula alat perlindungan diri buat para tenaga medis khususnya terlengkapi dengan cepat. Dan kami berdoa bangsa Indonesia mengalami pemulihan dari COVID-19, mengalami pemulihan ekonomi, mengalami pemulihan dari berbagai bidang yang terjadi ada di Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk di luar negeri, satu demi satu negeri mulai mengalami pemulihan demi pemulihan dan mulai mengalami pergerakan ekonomi dan industri. Kami berdoa keamanan, ketertiban yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia terjadi. Kami berdoa, kami patahkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menyusup kepada orang-orang yang berpikiran jahat untuk merampok, mencuri, membunuh, untuk merampas, membegal. Dan kami berdoa, kami patahkan kuasanya, dan biarlah keamanan, damai sejahtera, ketertiban turun dari Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk yang ada di kota, di desa, di pulau-pulau, dan kami berdoa pula yang ada di seluruh negeri. Kami percaya Tuhan ada rasa aman dan tertib ketika orang betul-betul mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya para kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan. Terima kasih yang sedang sakit beroleh kesembuhan, yang sedang kesusahan beroleh penghiburan, yang mengalami jalan buntu mulai melihat jalan yang terbuka, dan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupannya. Tuhan sertai dengan jawaban-jawaban yang terbaik. Kami minta hikmat-Mu turun buat para pengusaha yang memiliki toko, yang memiliki pabrik, yang memiliki apotek, dan memiliki usaha-usaha yang lain. Biarlah mereka diberi hikmat Tuhan untuk bisa mengelola pekerjaan mereka di masa sukar yang saat ini. Dan kami berdoa untuk para pegawai, para staf, biarlah mereka memiliki rasa syukur karena mereka masih bisa bekerja. Sekalipun
mungkin jam kerja berkurang, pendapatan berkurang, tapi masih bisa diberi kesempatan untuk bekerja. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Bahkan ketika ada orang-orang yang dirumahkan, mereka pun bisa bersyukur karena Tuhan tetap pelihara hidup mereka. Kami belajar untuk mengencangkan ikat pinggang. Kami belajar untuk mencukupi diri dengan berkat yang ada. Dan kami percaya ketika kami belajar mencukupkan diri, Tuhan yang memberi kelimpahan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa buat bangsa Indonesia lewat pimpinan Bapak Jokowi. Biarlah lewat pimpinannya, para wakil yang ada di sekelilingnya, baik wakil presiden, para menteri, jajaran yang ada di provinsi maupun di daerah-daerah, biarlah bahu-membahu bersama TNI dan Polri mengamankan negeri ini, menolong untuk mendistribusikan keperluan-kebutuhan dari rakyat sampai ke ujung-ujung, sampai ke pelosok-pelosok. Dan biarlah bangsa Indonesia sekalipun mengalami masa sukar, tetapi ada persatuan dan kesatuan, dan kami patahkan kuasa kegelapan yang berusaha mencoba mengobrak-abrik bangsa negeri Indonesia ini. Dengan memecah belah, kami patahkan kuasanya, dan kami berdoa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, dan bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Negeri demi negeri dijamah dilawat oleh Tuhan, dan kami berdoa ketika banyak orang sedang berdoa hari-hari ini, nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu. Diberkatilah pekerjaan dan rumah tanggamu, bahkan studimu yang ada di rumah lewat online. Dan bawalah serta segala berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tetap bersyukur dan bersukacita. God bless you.